Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الحمد لله نلتقي مرة أخرى في هذا اليوم وإن شاء الله سنستمر الدراسة من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz' al-awwal bagian pertama. Taib. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas awal ad-dars as-sani. Ad-dars as-sani. Pembelajaran atau pelajaran kedua. Setelah kita ba'da an nantahi ad-dars al-awwal, setelah kita menyelesaikan pembahasan pelajaran pertama. Kosakata yang terkumpul dari ad-darsul awwal seperti yang sudah disebutkan pada perjumpaan kita yang lalu, kurang lebih ada 30 kosakata dari kitabnya aja. Kurang lebih ada 30 kosakata dari ad-darsu al-awwal. Adapun ad-darsu as-sani, pembelajaran kedua, itu tidak banyak penambahan kosakatanya. Hanya ada kurang lebih 5. Bisa kita hitung. 5. Ada dzalika, imam, hajar, sukar, dan laban. Hanya itu. Berarti kalau kita total kosakata yang kita miliki dari kitab yang sudah kita pelajari, ad-darsul awal dan ad-darsus tsani, pelajaran 1 dan pelajaran 2 itu terkumpul kurang lebih ada 35 kosakata. Itu untuk ukuran kita sudah lumayan. Oleh karenanya kalau kita tidak rajin mengulang, kita tidak rajin memurojaah, khawatir nanti yang 35 ini lupa lagi. Oleh karena itu kita biasakanlah untuk banyak murojaah. Meskipun kita dapat kosakatanya per pekannya nggak banyak. Lah ba'sa nggak apa-apa. Yang penting setiap kali kita mendapatkan kosakata baru terpakai gitu, ya. Tapi coba kita murojaah sedikit sebelum kita melanjutkan. Kemarin kita berarti sudah mendapatkan dari sisi qaidnya hadza dzalika yang disebut dengan ismul isyarah atau kata tunjuk dan ismul istifham kata tanya. Jadi ada dzalika, ada hadza, ada a, ada ma, ada man. Kita murojaah dulu. Apa bahasa Arabnya? Ini adalah kemeja. Naam, hadza qamisun. Apa bahasa Arabnya? Apakah ini rumah dan apakah itu masjid? Naam, ahadza baitun wa adzalika masjid. Naam. Ini kucing dan itu keledai. Hadza qittun wa dzalika himarun. Sahih. Ini kuda dan itu ayam. Hadza hisanun wa dzalika dikun. Barakallahu fik. Siapa itu dan siapa ini? Man dzalika wa man hadza
Dzalika itu adalah pedagang. Itu pedagang dan ini guru. Dzalika tajirun wa hadza mudarrisun. Sahih. Barakallahu fikum. Naam. Saya kira cukup murojaahnya sebagai perwakilan dari awalan pembelajaran kita sebelum kita masuk pada pembelajaran baru, yaitu di Ad-Dars As-Sani. Taib, kita akan lanjutkan. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah hampir menyelesaikan hampir menyelesaikan pembelajaran Ad-Dars As-Sani. Pada halaman akhir, di halaman 13, bagian paling bawahnya, Iqra wa uktub, seperti biasa. Iqra, bacalah, wa uktub, dan tulislah. Iqra, bacalah, wa uktub, dan tulislah. Kalau dibacanya wasol, waktub. Ya. Ar-raqmu al-awwal, nomor 1, bacanya adalah hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini sukar bermakna gula. Wa dzalika laban. Dan itu adalah susu. Naam. Ar-raqmu tsani man dzalika imamun. Siapa itu? Itu adalah imam. Imam salat. Yang dimaksud adalah imam salat. Tapi secara makna umum, imam artinya adalah pemimpin. Ya. Ar-raqmu tsalis. Adzalika qittun la dzalika kalbun. Apakah itu kucing? La dzalika kalbun. Itu adalah anjing. Naam. Ar-raqmu rabi'. Ma hadza hajar. Apa ini? Ini adalah hajar. Hajar bermakna batu. Yang populer sekali di kita, di kalangan yang sudah umroh atau yang belum umroh sekalipun, kita mengetahui ada di sekitar Ka'bah itu yang dinamakan batu Hajar Aswad. Ya. Itu bahasa Arab. Hajar, khalas kita dapatkan hajar, batu. Aswad, hitam. Aswad artinya hitam. Hajar aswad, batu yang hitam. Karena memang warnanya hitam. Ya, hajar aswad. Naam. Itu dia latihan sedikit dari Ad-Darsus Tsani. Jadi pada Ad-Darsul Awal kita diperkenalkan tentang Ismul Isyarah. Ismul Isyarah, kata tunjuk untuk yang dekat. Nah, di Ad-Darsus Tsani, di pelajaran kedua kita diperkenalkan kata tunjuk jauh. Sehingga seperti sambungan aja. Jadi kalau kita bisa bahasakan, masih sama-sama satu topik, hanya saja dipisah episodenya. Gitu. Episodenya dipisah, yang satu tentang kata tunjuk dekat, yang satu kata tunjuk jauh. Gitu. Masih sama-sama kata tunjuk, berkaitan kata tunjuk. Jadi tema besarnya adalah tentang kata tunjuk. Nah, di Ad-Darsus Tsalis, pelajaran ketiga, pelajaran yang baru, itu baru kita akan mendapatkan hal yang baru. Sudah lagi kita tidak bicara tentang kata tunjuk, kata tunjukan lagi. Tapi kita akan mendapatkan hal yang baru. Hal yang fresh lagi nih. Mungkin di sini kita perlunya untuk menguatkan dulu. Menguatkan pembelajaran kita pada yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita udah benar-benar matang, baru kita bisa menambah hal yang baru. Saya kira kita semua udah sangat siap dengan hada dan dzalika yang begitu matang di kepala kita. Kita lanjutkan pada Ad-Darsus Tsalis. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk Ad-Darsus Tsalis, pada kotak yang ada di
halaman 13. Di situ dia al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Nah, itu kosakata baru di situ ada Imam Hajar Sukar, ada 4 ditambah dalika. Dalika 5. Jadi ada 5 kosakata yang ada di ad-darsu as-sani, pelajaran kedua. Taib ya. Nah, pada perjumpaan yang lalu juga kita sudah ngebahas apa itu al-kalimat dan apa itu al-jumlah. Apakah Bapak Ibu masih mengingatnya? Jadi al-kalimat artinya kalau di Indonesia bukan kalimat. Walaupun di Arab seakan-akan sangat mirip sekali. Al-kalimat, kalimat. Indonesia, kalimat. Di Arab juga punya kalimat. Cuma bedanya Arab kalimat adalah kata, ya, kata. Kalau kalimat yang dimaksud dalam Indonesia, bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Nah, jumlah dalam bahasa Arab di Indonesia juga punya. Jumlah dalam bilangan, dalam matematika itu. Intinya dia punya kosakata yang sama, tapi maknanya aja beda. Di sini kalimat bermakna apa, di sini jumlah bermakna apa. Nah, kita pahami dari bahasa Arabnya bahwa kalimat artinya kata, jumlah artinya kalimat. Gitu ya. Baik. Di situ al-kalimatul jadidah di kotak. Al-kalimatul jadidah artinya kosakata baru. Al-jadidah artinya baru. Khalas ya. Insyaallah sahal. Sahal artinya mudah. Insyaallah mudah pada ad-darsus tsani ini. Bila Bapak Ibu ingin bertanya silahkan untuk langsung bertanya melalui komentar. Atau bisa dikumpulkan dulu di perjumpaan berikutnya kita akan langsung membahas dan bisa langsung ditanya. Taib tambah panjang lebar, kita masuk ke halaman 14. Halaman 14 ad-darsus salis. Nah, dari ad-darsunya ini ad-darsu pada topik besar ad-dars. Itu kita mesti hafal juga pembagian-pembagian darsnya. Durus itu terbagi menjadi ad-dars, ad-dars, ad-dars. Nah, kita harus hafal ad-darsu awal, pertama. Pelajaran pertama ad-darsul awal. Pelajaran kedua ad-darsus tsani. Pelajaran ketiga ad-darsus salis. Insyaallah masih mudah ya, masih 3. Masih mudah. Sehingga terpetakan aja di benak kita bahwa ad-darsu al-awwal, ad-darsu as-tsani. Terpetakan di kepala kita bahwa oh, pelajaran 1 dan 2 itu kurang lebih kaitannya sama. Berkaitan tentang kata tunjuk. Ini dan itu gitu. Begitu masuk ad-darsu as-salis. Nah, ini topik baru nih. Kita ingat babnya dulu. Ad-darsu as-salis, pelajaran ketiga. Kita hafal itu, baru kita langsung tercerna. Oh, pembahasan di ad-darsu as-salis itu apa? Gitu ya. Taib. Silakan Bapak Ibu bisa buka halaman 14-nya. Dilihat dulu. Dilihat ada kira-kira menurut Bapak Ibu betulan nggak bahwa pemandangan pertama adalah pemandangan yang baru gitu maksudnya. Pemandangan baru ya. Nah, betul sekali. Pemandangan baru karena memang pelajarannya baru. Pelajaran baru berarti bahasa Arabnya ad-darsu al-jadid. Kalau tadi al-kalimatul jadidah, ini ad-darsu al-jadid. Pelajaran yang baru. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan di situ ada kata yang disebut dengan baitun. Kemudian titik 2 al-baitu. Sampingnya kitabun, kemudian titik 2 al-kitabu. Bawahnya qalamun.
menjadi al-qalamu. Jamalun menjadi al-jamalu. Sampai sini coba kita bahas sedikit dulu. Insya Allah gampang, pembahasannya gampang. Baitun, masjidun, kursiyun, hisonun, najmun, sarirun, maktabun, dan seterusnya. Semua kosakata itu yang di awal yang sudah kita dapatkan berakhiran harokatnya dhammatain. Itu adalah basic. Adalah pelajaran awal. Pelajaran yang benar-benar masih basic sekali. Yang harus kita ketahui dulu. Memang pada saat mufradat nolnya, pada saat dia masih belum tercampur apa-apa istilahnya, masih murni gitu. Semua kosakata pasti akhirannya huruf akhir berharokat dhammatain. Itu pasti. Semua mufradat murninya seperti itu. Kita sebutkan motor bahasa Arabnya apa? Pokoknya pasti akhirannya kalau dia masih kosakata murni itu dhammatain. Bulan bahasa Arabnya apa? Sepeda bahasa Arabnya apa? Jaket bahasa Arabnya apa? Kacamata bahasa Arabnya apa? Itu kan kosakata tuh. Itu pasti kalau diarabkan semuanya akan berakhiran dhammatain. Betul. Jadi perbanyak yang un itu banyakin. Saburatun, jawalatun, darajatun, qamarun, dan banyak banget. Itu langkah pertama. Punya pesan di buku ini bahwa banyakin dulu mufradat, banyakin dulu kosakata. Habis itu baru masuk pembahasan bagaimana kita bisa merangkai kalimat dengan grammar sedikit demi sedikit agar tertata rapi. Nah, di sini ada perubahannya, perubahan harokat akhir aja. Tentunya ada sebab. Yang penting kita pahami dulu bahwa mufradat murni bahasa Arab dhammatain. Nah, pada pembelajaran ad-darsu as-salis ini kita akan diajarkan perubahan harokat akhir yang tidak terlalu signifikan. Perubahannya dari dhammatain menuju dhammah. Baitun al-baitu, qalamun al-qalamu, maktabun al-maktabu, kitabun al-kitabu. Saya tanya Bapak Ibu, mengapa dhammatain menjadi dhammah doang? Apa yang menyebabkan si dhammatain berubah menjadi dhammah doang? Jawabannya adalah sahih. Jawabannya karena adanya alif lam. Jadi alif lam yang di awal itulah yang merubah harokat akhir. Yang tadinya dhammatain menjadi dhammah. Kitabun belum ada alif lamnya. Saburatun belum ada alif lamnya. Babun belum ada alif lamnya. Darajatun belum ada alif lamnya. Selama dia tidak beralif lam, maka harokat murni wajib dhammatain. Nah, PR-nya pada saat dia ditambahkan alif lam, hilang, tandunya hilang. Baitun al-baitu. Sama seperti jika kita ingin mentelaah di ayat-ayat Al-Quran contohnya, atau di teks manapun, kita melihat ada kosakata yang beralif lam, dia dhammah beralif lam. Itu kita mau telaah, alif lamnya kita hilangkan, itu kembali ke asal. Contoh sederhananya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu.
dalnya berharokat dhammah. Ini sekarang alhamdu kita hapus alif lamnya pada kalimat alhamdu. Maka menjadi hamdun gitu. Ya. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah pada saat dia tidak beralif lam maka munculkan tanwinnya, dhammatain dia. Pada saat alif lam ada, hilangkan tanwinnya, menjadi dhammah aja. Gitu ya. Taib. Itu dari sisi grammar. Itu di situ aja disebut sebagai grammar. Pembahasan grammar itu namanya. Jadi pada saat dia tanwin kenapa? Pada saat dia tidak tanwin sebabnya apa? Itu namanya ada grammar. Itu disebut grammar. Kalau kita mau tahu grammarnya atau qawaid, kaidah, ini disebut sebagai alif lam ma'rifah. Jadi isi alif lam itu disebut dengan alif lam ma'rifah. Atau singkatnya alif lam inilah yang membuat tanwin pada kosakata murni menjadi hilang. Gitu. Baitun al-baitu. Alif lamnya itu disebut alif lam ma'rifah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Alif lamnya adalah alif lam ma'rifah. Al-qari'atu. Mal qari'ah. Al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'ah. Kalau kita hapuskan alif lamnya, qari'atun. Gitu. Nah, al-qari'atu itu alif lamnya adalah alif lam ma'rifah disebutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dari sisi pembahasan harokat akhir. Kita pahami dulu bahwa pada saat kosakata dimasuki alif lam, tanwinnya hilang. Itu dulu. Nah, sekarang kita baru membahas secara makna. Kalau dari sisi harokat aja ada perubahan, tentunya dari sisi makna ada perubahan juga. Sebagaimana ini juga pernah kita singgung di awal-awal ya. Jadi ada kesempatan kita nggak sengaja tersinggung, nah ketemulah pembahasannya. Jadi hada baitun. Itu kan murni itu ya. Baitun, masjidun. Baitun rumah, masjidun masjid. Pada saat kita tambahkan alif lam, baitun, al-baitu. Ada perubahan harokat, ada perubahan makna. Yang satu, baitun rumah. Yang satu, al-baitu artinya rumah ini. Ya. Masjidun, masjid. Al-masjidu, rumah ini. Arti al-ma'rifah itu adalah sudah diketahui. Jadi bedanya baitun am lil am untuk keumuman. Rumah-rumah yang mana? Pokoknya rumah. Tapi pada saat kita bilang al-baitu, kita bisa langsung termaksudkan bahwa rumah yang dimaksud yang itu. Al-baitu. Nggak ada yang lain. Pokoknya itu sudah kumaksud rumahku adalah itu. Masjidun. Masjid. Ya. Pokoknya semua masjid disebut dengan masjidun. Tapi pada saat yang kita maksud adalah Masjid Al-Barokah, nggak perlu kita pakai sebutkan Masjid Al-Barokah. Kita cukupkan dengan Al-Masjidu. Itu sudah maksudnya adalah Masjid Al-Barokah. Masjid yang ini. Ini itu adalah Masjid Al-Masjidu. Masjid Al-Barokah. Jadi simpelnya adalah munculnya alif lam itu maknanya bertambah. Dari masjidun yang artinya masjid doang, al-masjidu bermakna masjid ini atau bisa masjid itu. Tergantung konteksnya. Dia bisa dua tuh, bisa al-masjidu, bisa masjid ini, atau masjid itu. Nanti kita akan temukan pembahasan yang cocoknya itu, mencocok logikanya itu gimana. Tapi yang jelas adalah al-ma'rifah. Dengan munculnya alif lam, kosakata itu tidak lagi menjadi keumuman, akan tetapi menjadi sesuatu yang sudah diketahui maksudnya dan maknanya lebih detail lagi.
Baik, agar lebih paham lagi, kita lanjutkan sedikit ya. Bapak Ibu bisa ikuti bacaan saya. Setelah tadi penjelasan di atas, waktunya kita praktek di bawah. Perhatikan ya. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Taib. Barakallahu fik. Nah, di sini baru kita bisa mengetahui perbedaan makna. Al-qalamu maksurun. Pulpen ini patah. Cocok. Atau pulpen itu patah. Maksurun artinya patah atau rusak. Al-babu maftuhun. Pintu itu atau pintu ini terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak ini duduk dan guru itu berdiri. Apakah bisa dimaknai seperti itu? Bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa simpulkan nih terakhir sebelum detik-detik berakhir. Pada saat munculnya alif lam itu kita bisa maknai dengan 3 hal. Kita bisa munculkan maknanya menjadi 3. Bisa ini, bisa itu, bisa nya. Nya. Contoh. Al-qalamu maksurun. Pulpennya patah. Nah, bisa kan? Jadi nya itu adalah maksud kita perincikan pulpen yang patah itu yang mana? Gitu. Lagi, al-babu maftuhun. Pintunya terbuka. Ya. Al-walad jalisun wal mudarris waqifun. Anaknya duduk dan gurunya berdiri. Jalisun artinya duduk, waqifun artinya berdiri. Baik, itu Bapak Ibu ya. Pembahasan kita pada ad-darsu as-salis. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Bila mana ada yang masih kurang paham dan ingin ditanyakan, silahkan faliyatafaddal mashkura. Sangat terbuka sekali pertanyaan untuk Bapak Ibu. Jika memang takut kelupaan pertanyaannya, bisa disimpan dulu aja pertanyaannya melalui komentar. Jadi langsung komentar bila Bapak Ibu menyaksikan video ini, langsung ingin bertanya, misalkan masih kebingungan, takut kelupaan gitu pertanyaannya apa pada perjumpaan esok, silahkan bisa langsung komentar aja pertanyaannya. Insya Allah komentar juga dibuka. Nah, ini yang benar-benar terakhir banget biar kita mengetahui perbedaannya. Pada saat kita bilang hada baitun dengan al-baitu maftuhun. Yang satu, hada baitun, ini rumah. Jadi ininya di depan. Pada saat kita bilang al-baitu maftuhun, rumah ini, nah, jadi rumah dulu baru ini. Rumah ini terbuka. Ya. Bebas tuh Bapak Ibu yang tadi saya bilang bisa rumah ini, rumah itu, rumahnya terbuka. Jadi yang terpenting adalah bahwa pada saat alif lam muncul itu disebut dengan ma'rifah. Kosakatanya sudah diketahui maksudnya. Taib barakallahu fikum. Perjumpaan kita insyaallah sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun tidak banyak. Yang penting adalah pada saat kita mendapatkannya, kita punya memori yang kuat dengan melatihnya dan memurojaahnya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pekan depan biidnillahi ta'ala. Kita tutup perjumpaan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.